Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apalagi guys kawan. Siang hari ini kita ngebahas tema terkait dengan bukan isu ya, tetapi ini program nasional yang memang sudah dicetuskan oleh Bapak Presiden kita gitu. Dan program ini hadir di setiap kelurahan. Programnya apa? Yaitu program Operasi Merah Putih. Siang hari ini kita kedatangan tamu, ketua dari Koperasi Merah Putih tingkat kelurahan, yaitu Kelurahan Parigi Baru. Oke, langsung kita kenalkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Siap. Perwakilan dari Koperasi Merah Putih Parigi Baru. Oke, Pak. Nah, ini terkait dengan Koperasi Merah Putih. Yang kita tahu Koperasi Merah Putih ini kan sudah berjalan nih Pak. Sudah berjalan hampir secara nasional lah seluruhannya gitu kan. Nah, untuk di Kecamatan Pondok Aren, kita di sini ada 11 kelurahan. Bahkan kalau di Kota Tangerang Selatan ini kita ada 54 kelurahan. Nah, kayaknya sih kalau kita lihat sudah berjalan semua ya terkait dengan penyusunan gitu kan, penyusunan dari masing-masing kelurahan gitu untuk pengurusnya. Nah, untuk di Kelurahan Parigi Baru nih Pak, tadi Pak Misbah bilang Bapak sebagai ketua gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih sebelumnya, Koperasi Merah Putih apa sih Pak? Gitu. Bismillah, kita izin menjawab Pak. Siapa? Jadi Koperasi Merah Putih ini itu memang program nasional yang dicetuskan oleh Presiden. Siap. Di 3 bulan yang lalu kita memang ada penyusunan keanggotaan, dan alhamdulillah saya sebagai peserta memang ditunjuk oleh Pak Lurah sendiri dan juga kawan-kawan yang ada 14 itu untuk dijadikan sebagai ketua. Oke. Dengan saya diamanahkan sebagai ketua, ya pada akhirnya kan kita akan mengisi kelengkapan data-data yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi. Oke. Itu ada di ada di Dinas Koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ya, ada Selatan. Salah satunya kita memang melegalkan satu, itu sudah legal alhamdulillah. Oke. Secara hukum ini udah legal ya? Secara hukum sudah legal. Oke. Terus secara yang pembuatan NIB sudah. Oke. Di bawah pengawasan KPK sudah. Oke. Bahkan pembuatan rekening pun juga sudah. Rekening koperasi tersebut sudah. Rekening sudah. Oke. Nah, Pak, untuk Koperasi Merah Putih itu dia saya juga nggak tahu nih berjalan di bidang apa sih Pak koperasi ini? Kalau acuan dari pemerintah sendiri itu kan ada beberapa poin. Salah satunya memang sembako murah. Oke. Terus ada apotik desa. Oke. Terus ada simpan pinjam. Ada bidang di perikanan dan juga ada di bidang persawahan ya. Oke. Atau pertanian segala macam. Nah Pak, ini kan isu yang dulu nih, isu waktu Presiden mencetuskan terkait dengan Koperasi Merah Putih itu kan kita dapat informasi itu bahwa nanti akan digelontorkan dana beberapa miliar untuk masing-masing koperasi yang ada di setiap kelurahan atau desa. Apa benar seperti itu Pak? Sebenarnya kalau dulu-dulu, dulu kan sempat ada wacana ya. Ya salah satunya sesuai himbauan Presiden di situ ya untuk dialokasikan gimana caranya masyarakat itu mendapatkan sembako murah. Oke. Dan juga apotik desa dan juga simpan pinjam. Di simpan pinjam ini pikiran saya sebagai ketua kan kepengen gimana caranya masyarakat itu kita UMKM-kan. Ketika masyarakat mempunyai keinginan untuk katakanlah jualan atau punya kreasi usaha ya. Nah, itu kita bisa bantu dengan adanya simpan pinjam. Oke. Jadi untuk kegiatan koperasi ini masih belum berjalan aktif ya Pak ini ya. Tapi untuk kegiatan seperti pengurusan administrasi sudah ya. Berarti kalau untuk kata orang lari mana tinggal angkat start aja gitu ya Pak. Anggaran digelontorkan jalan seperti itu ya. Nah, sekarang saya tanyakan Pak terkait dengan koperasi ini, pasti Bapak punya tujuan yang lebih baik lah. Karena kan memang Pak Presiden ini membuat terobosan terkait dengan Koperasi Merah Putih ini
untuk mesejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia. Bapak sendiri selaku ketua Koperasi Merah Putih yang ada di Kelurahan Perigi Baru pasti punya impian. Mau seperti apa sih nih Pak operasi yang ada di Perigi Baru itu? Ya, izin menjawab. Kalau untuk pikiran saya, apalagi di situ memang poin utama kan pemerintah ini atau Pak Prabowo sendiri itu kepengen mensejahterakan masyarakat di dalam bidang sembako murah. Kalau pikiran saya, dengan adanya bocoran dana, terus kita juga bisa kita memang difokuskan untuk di sembako murah. Kalau pengen saya itu, gimana caranya kita sebagai pelaku nih yang memang diperintahkan langsung sama Pak Presiden, kita pengennya bisa langsung membeli sesuatu atau barang kebutuhan masyarakat itu bisa langsung tembus ke atas. Maksudnya tembus ke atas gimana? Ya, tanda kutipnya maksudnya tembus ke atas itu bisa mungkin BUMN yang pusat lah. Dalam arti begini loh, saya selalu mengacu dengan cita-cita Pak Presiden atau selalu yang diomongin di medsos TV segala macam. Jadi kalau bisa masyarakat ini bisa mendapatkan sembako murah tanpa adanya tengkulak dan lain-lain. Jadi ini kan harus kita pangkas. Pak Presiden kan selalu menggunakan itu, makanya saya pun juga menginginkan untuk perihal sembako murah itu ya tolong kita arahkan bisa langsung tembus ke pusat. Pembeliannya itu langsung ke BUMN seperti itu. Biar bisa secara pembelian kita murah, ke masyarakat pun juga bisa lebih murah. Oke. Ya, nah, tujuan Bapak lah ini. Intinya impian Bapak nih sebagai ketua gimana sih gitu. Untuk di lingkup Kelurahan Perigi Baru ini pengennya itu seperti apa gitu. Apa belanjanya mungkin Bapak punya link di luar gitu kan terkait dengan sembako atau beras gitu kan. Silakan Pak, mungkin Bapak punya impian atau tujuan lah gitu. Sebenarnya kalau untuk perihal sembako yang berhubungan dengan beras, kita bisa ada hubungan atau bisa sosialisasi dengan langsung yang ada di petani langsung, atau kita bisa ngambil langsung di penggilingan beras. Maksud saya itu biar bisa mendapatkan semurah mungkin ketika nanti kita jual ke masyarakat juga dengan harga yang murah segala macam. Itu contoh satu daripada perihal beras. Kalau perihal kayak misalkan gas LPG segala macam, saya pun juga menginginkan kalau bisa kita tembusin ke Pertamina, biar kita ngambil Pertamina itu dengan harga semurah mungkin. Memang itu harga dari negara ya. Nah, ketika kita nanti jual ke masyarakat pun juga bisa lebih ringan ketika dibeli atau dirasakan oleh masyarakat. Kalau sekarang kan masyarakat selalu mengeluh dengan beli gas 22.000. 22. Itu yang melon ya? Oke. 22.000 ya. Kalau Bapak bisa ambil langsung Pertamina, harga pasti dibantu. Itu impian kita sebagai ketua, karena mengacunya dengan selalu ya Pak Presiden bicarakan ya. Oke. Untuk anggota berapa orang Pak di tingkat kelurahan? Kalau untuk keanggotaan semuanya ada 14 orang ya. Secara normatif itu sudah tercatat mereka sudah tercatat, sudah saya kirimkan ke Dinas Koperasi, di situ pun juga sudah dilegalkan. Oke. Kalau untuk kantornya Pak, sekretariatnya? Kalau untuk kantornya sementara ini kan memang kita di bawah naungan kelurahan. Jadi kita memang sudah disiapkan sementara ini ada di kelurahan. Di kelurahan ya gitu. Nah, terus untuk masyarakat nih Pak, masyarakat kan mungkin banyak juga lah yang tahu tentang koperasi ini gitu. Ketika masyarakat ini mau bergabung, gitu, bagaimana sih? Dan menghubungi siapa? Begitu kira-kira. Kalau untuk penggabungan atau perekrutan keanggotaan itu kan memang bisa menghubungi tadi 14 keanggotaan yang ada di Koperasi Merah Putih Perigi Baru. Berarti di 14 anggota itu bisa dihubungi gitu ya, untuk teman-teman nih masyarakat yang mau bergabung gitu ya. Juga memang kita menghibur ke teman-teman 14 orang itu untuk sama-sama sosialisasi ke bawah. Kita cari anggota. Nah, tujuan kita nih Pak, memang tujuan kita dari adanya podcast Aplah Tiga Sekawan ini adalah memberikan informasi gitu kan terkait itu program nasional, program daerah
kita sendiri kota gitu kan, untuk bagaimana caranya informasi ini sampai ke masyarakat gitu kan. Jadi bila teman-teman nanti podcast apa tiga sekawan ini melihat atau menonton gitu kan terkait dengan program-program yang kita tayangkan, ya salah satunya ini gitu kan, Koperasi Merah Putih, bagaimana caranya ingin bergabung gitu kan, terus program-program yang selalu ada di dalam masyarakat kita gitu. Next ke depan kita bisa bersambung kembali gitu terkait dengan program Koperasi Merah Putih gitu, baik di kelurahan, Parigi Baru ataupun yang lainnya. Semoga teman-teman minimal ya untuk Kecamatan Pondok Aren ini bisa melihat Pak gitu kan, bagaimana sih gitu kan koperasi ini, kita mau bergabung seperti apa gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya gitu. Oke teman-teman podcast Tiga Sekawan, mungkin cukup sekian dari kami. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.